Kamu kesulitan menghafalkan pola-pola candlestick yang sangat banyak sekali? Tenang, kamu nggak sendirian. Karena saya juga kesulitan menghafalkan pola candlestick yang sangat banyak sekali itu. Di video ini saya akan share pengalaman saya yang pindah dari candlestick biasa menjadi Heikin Ashi. Bagi kamu yang penasaran, kita akan bahas lengkap di video kali ini. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah subscribe YouTube Meja Saham. Saat saya masih menggunakan grafik candlestick tradisional, saya menemukan beberapa noise di mana pola-pola candle yang ditampilkan seringkali tidak valid dan itu membuat saya bingung. Lalu kemudian saya coba mengganti grafik saya dengan Heikin Ashi dan saya merasa cocok dengan grafik Heikin Ashi ini. Karena dengan grafik ini arah tren lebih terlihat jelas sehingga saya tidak perlu terlalu sulit untuk menghafal pola-pola candle yang sangat banyak sekali, teman-teman. Sebenarnya apa sih Heikin Ashi itu? Heikin Ashi berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah rata-rata batang candle. Yang membedakan antara candlestick tradisional dengan candlestick Heikin Ashi adalah pada rumus perhitungan nilai high, close, low, dan open. Pada Heikin Ashi merupakan kombinasi antara candlestick dan rumus matematika tertentu. Secara detail, pembentukan harga close pada Heikin Ashi yaitu high plus low plus open plus close dibagi dengan 4. Lalu untuk rumus open, nilai open pada candlestick sebelumnya plus nilai close pada candlestick sebelumnya dibagi 2. Lalu untuk nilai high, nilai maksimal dari high, open, dan juga close. Dan untuk low adalah nilai minimal pada low, open, dan juga close. Secara visual berikut ini adalah perbedaan antara candlestick biasa dan Heikin Ashi. Bentuk grafik Heikin Ashi sekilas mirip dengan candlestick biasa. Namun ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat dari bentuk candlestick dan Heikin Ashi. Tampilan Heikin Ashi biasanya terlihat lebih halus karena mengambil gerakan rata-rata. Selain itu, ada kecenderungan candle tetap merah selama candlestick turun dan tetap hijau saat tren naik. Sementara itu, pada candlestick biasa, candle biasanya berwarna merah atau hijau meski tren sedang naik. Karena itu, grafik Heikin Ashi lebih mempermudah dalam membaca tren pasar. Jika kamu sering kebingungan menentukan titik entry maupun exit, Heikin Ashi bisa membantu kamu mempermudah untuk menentukan titik entry maupun titik exit. Jika candlestick hijau tidak memiliki lower shadow atau ekor di bawahnya, hal itu menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam kondisi bullish yang kuat. Jika candle berwarna merah tanpa adanya upper shadow atau ekor di bagian atas, maka ini pertanda kondisi market sedang bearish yang kuat. Sementara itu, untuk sinyal reversal bullish biasanya berbentuk candle berwarna merah yang memiliki lower shadow panjang. Sebaliknya, untuk sinyal reversal menuju bearish biasanya berbentuk candle berwarna hijau memiliki upper shadow yang panjang. Dan saat pasar sedang berada dalam kondisi penuh keraguan-raguan atau konsolidasi, candle pada Heikin Ashi bisa berwarna merah atau hijau dengan ukuran shadow yang bervariasi. Untuk menentukan entry point dengan grafik Heikin Ashi, kita harus melihat lebih dahulu tren yang terjadi. Jika memang tren sedang bearish, maka kita bisa bersiap untuk melakukan entry buy. Sinyal bearish terlihat saat candle yang muncul berwarna merah tanpa memiliki upper shadow. Titik entry sell bisa kita lakukan saat terdapat sinyal reversal yang ditandai dengan munculnya candle berwarna merah yang memiliki lower shadow berukuran panjang. Kita juga bisa menunggu sampai ada candle yang bodinya kecil dan dilengkapi dengan upper dan lower shadow untuk menentukan entry point. Sebab munculnya candle tersebut juga menandakan bahwa tren akan segera berganti arah. Untuk konfirmasi, kita bisa menunggu sampai dengan munculnya candle berwarna hijau yang tidak memiliki lower shadow. Untuk menentukan titik take profit, kita bisa menggunakan pada level resisten terdekat. Sementara itu, untuk level stop loss, bisa kita letakkan beberapa poin di bawah titik entry buy. Untuk menentukan titik entry sell, kita bisa menggunakan tanda-tanda sinyal reversal dari bullish menuju bearish yang ditandai dengan munculnya candle hijau dengan upper shadow berukuran panjang. Jika sinyal reversal muncul, tunggu sampai dengan ada konfirmasi, yaitu berupa candle merah tanpa upper shadow. Atau bisa juga dengan menunggu sampai adanya candle dengan bodi kecil yang dilengkapi dengan upper dan lower shadow untuk entry point. Munculnya candle ini bisa jadi pertanda akan terjadinya pembalikan arah. Dan untuk menentukan level take profit, kita bisa ambil dari level support terdekat. Dan untuk meminimalisir kerugian,
kita bisa meletakkan stop loss beberapa poin di atas level candle yang kita gunakan saat entry. Berikut ini adalah beberapa tips untuk entry menggunakan Heikin Ashi. Strategi yang pertama adalah tunggu sinyal reversal. Jika kita ingin entry, sebaiknya kita tak hanya bergantung pada kekuatan tren, kita juga harus menunggu sampai tanda reversal muncul. Dan untuk entry buy, tunggu sampai ada sinyal reversal berupa candle merah dengan lower shadow yang panjang, lalu kemudian tunggu titik konfirmasi. Dan jika ingin entry sell, tunggu sampai ada sinyal reversal berupa munculnya candle hijau dengan upper shadow yang panjang. Sinyal reversal juga akan muncul melalui ukuran candle, dimana ketika candle yang muncul memiliki body kecil dengan upper dan lower shadow, hal ini menunjukkan sinyal perubahan tren. Saat model candle tersebut muncul, ada baiknya kita bersiap untuk menentukan entry point sampai dengan adanya konfirmasi. Tips yang kedua, periksa kondisi body candle, dimana untuk melihat kekuatan sebuah tren, kita bisa melihat body dan shadow candle. Untuk tren bullish yang kuat, pergerakan candle tidak memiliki lower shadow. Sebaliknya, jika terjadi tren bearish yang kuat, maka pergerakan candle terjadi tanpa adanya upper shadow. Dan jika upper shadow terlihat di tren bearish, hal itu menunjukkan bahwa tren mulai melemah dan pasar akan mengalami transisi. Begitu pula sebaliknya, kita bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan titik entry. Tips yang ketiga, perhatikan juga body candle. Jika body candle semakin membesar, hal itu menunjukkan bahwa tren masih kuat. Sebaliknya, tren akan melemah saat body candle semakin mengecil. Di saat itulah sebaiknya kita segera keluar dari market. Tips yang keempat, perhatikan juga warna candle. Saat tidak ada warna candle yang tercampur, hal itu menunjukkan bahwa tren semakin kuat. Misalnya, saat uptrend kuat, maka candle didominasi oleh warna hijau dan kita bisa entry buy. Sebaliknya, warna candle akan didominasi merah saat pasar sedang berada di tren bearish dan kita bisa melakukan sell. Tips yang kelima, hindari time frame di bawah 4 jam. Kenapa? Karena indikator Heikin Ashi menampilkan pergerakan rata-rata dari candlestick untuk mendeteksi momentum pasar. Karena itu, hindari trading dengan time frame kurang dari 4 jam, karena data yang diambil kurang efektif untuk analisa. Jika memang ingin trading dengan cara scalping, sebaiknya kita bisa memilih time frame minimal 4 jam atau daily agar hasil lebih maksimal. Tips yang keenam, kombinasikan dengan indikator moving average. Indikator Heikin Ashi akan memberikan hasil lebih akurat jika kita kombinasikan dengan indikator lain. Salah satunya adalah moving average. Contohnya, jika ingin entry buy, pastikan bahwa candle Heikin Ashi berubah warna dari merah menjadi hijau dan garis moving average berada di atas 20. Lalu, tempatkan level stop loss pada bagian low candle yang berwarna merah dan tempatkan level take profit 2 kali lipat dari posisi stop loss. Tips yang ketujuh, kombinasikan dengan indikator Relative Strength Index atau RSI. Untuk penggunaan indikator RSI, sinyal tren turun terjadi saat angka indikator berada di titik 70. Sebaliknya, sinyal tren naik terbentuk saat indikator berada di skala kurang dari 30. Untuk entry sell dengan kombinasi RSI dengan Heikin Ashi, kita harus memastikan bahwa warna cat pada Heikin Ashi didominasi oleh candle hijau. Lalu, pastikan juga garis RSI berada di atas skala 70, di mana sinyal entry buy akan lebih valid saat RSI juga memotong garis moving average dari bawah ke atas di angka 50. Lalu, untuk titik entry sell, pastikan candle pada grafik Heikin Ashi didominasi warna merah, dan lihat juga apakah indikator RSI berada di bawah 30. Agar sinyal sell lebih valid, kita juga harus memastikan bahwa garis RSI memotong garis moving average dari atas ke bawah di angka 50. Cara ini sangat cocok jika kita ingin trading pada time frame harian. Berikut ini adalah 3 kelebihan dari Heikin Ashi. Yang pertama, Heikin Ashi ini cocok ya untuk pemula. Kenapa? Karena Heikin Ashi membantu trader menghilangkan noise saat mendeteksi pergerakan. Sebab Heikin Ashi menggunakan pergerakan rata-rata, sehingga trader lebih mudah membaca grafik. Jika menggunakan candlestick biasa, trader biasanya kesulitan membaca tren karena ada banyak noise yang mengganggu analisa. Kelebihan kedua, bisa menjadi konfirmasi entry. Heikin Ashi membantu kita untuk mengonfirmasi sinyal entry point. Dengan Heikin
Heikin Ashi, kita bisa membaca grafik lebih mudah hanya dari warnanya. Misalnya, saat candlestick menunjukkan adanya sinyal entry sell dan grafik candle menunjukkan warna merah, maka kita bisa entry sell pada candle berikutnya. Selain itu, Heikin Ashi memiliki fungsi utama untuk mendeteksi fase market. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi apakah market sedang fase panic selling atau panic buy, atau bahkan penuh keraguan-raguan, yang nantinya kita gunakan sebagai titik konfirmasi. Kelebihan yang ketiga, Heikin Ashi dapat mendeteksi kekuatan tren, di mana hal ini membantu kita untuk memutuskan kapan sinyal saatnya hold atau exit dari market. Jika tren sedang menguat, maka kita bisa melakukan hold. Sebaliknya, kita bisa memutuskan exit dari pasar saat terjadi pelemahan tren. Dan dengan bantuan Heikin Ashi, kita bisa mengetahui kekuatan tren di pasar hanya dari ukuran body candle yang terbentuk. Jika body candle semakin membesar, hal ini menunjukkan bahwa tren sedang kuat. Lalu saat body mengecil, hal itu menjadi sinyal bahwa tren sedang melemah. Selain punya kelebihan, Heikin Ashi juga memiliki kekurangan. Berikut ini adalah 2 kelemahan dari Heikin Ashi. Yang pertama adalah memicu false signal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena grafik Heikin Ashi tidak bisa kita jadikan acuan tunggal dalam trading. Oleh karena itu, banyak trader yang menggunakan grafik ini hanya sebagai titik konfirmasi, bukan untuk entry point. Sebab mengandalkan Heikin Ashi saja bisa memicu false signal yang akan membuat kita menjadi rugi di pasar. Agar lebih valid, kita bisa menggunakan dengan indikator lain seperti moving average atau relative strength index. Kelemahan yang kedua, Heikin Ashi tidak cocok untuk trading jangka pendek. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Heikin Ashi menggunakan pergerakan candle rata-rata. Semakin besar time frame yang kita gunakan, semakin valid momentum pasar yang dideteksi. Jika kita menggunakan time frame yang terlalu kecil, maka adanya momentum di pasar sulit dideteksi. Karena itu, grafik ini tidak cocok untuk trader yang biasa menggunakan teknik scalping. Jadi gimana nih teman-teman? Udah ada yang pakai Heikin Ashi? Atau jangan-jangan baru kenal dari video ini? Jika teman-teman tertarik untuk pembahasan lebih lengkap dan bagaimana sih contoh penggunaannya supaya kita bisa profit, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau kamu punya saham yang ingin kita review menggunakan teknik Heikin Ashi, silahkan tulis di kolom komentar juga. Dan mungkin request kamu akan saya buatkan di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah subscribe YouTube Meja Saham.